Dijuluki sebagai Bumi Rafflesia, Bengkulu tentunya memiliki berbagai macam keunikan lainnya, mulai dari adat istiadat, sejarah, kuliner, hingga wisatanya yang sangat luar biasa. Ikuti keseruan saya di wisata Kito kali ini di Bumi Rafflesia. Selamat pagi sahabat kampus, di wisata Kito kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling di wisata bersejarah di Bengkulu. Dan sekarang saya sudah berada di wisata bersejarah yaitu Benteng Marlborough. Penasaran kan di dalamnya bagaimana? Oke lah, kita masuk. Kabarnya karena ada pandemi COVID-19 ini, Benteng Marlborough sempat ditutup loh, dan kemudian dibuka kembali pada 5 Juli 2020 yang lalu. Nah, sahabat kampus, seperti yang kita ketahui, akibat pandemi ini seluruh sektor terdampak. Jadi penasaran bagaimana ya cara sektor pariwisata agar tetap bergeliat di masa pandemi ini? Jalan-jalannya kita pending dulu ya, gimana kita langsung temui aja guide yang ada di Benteng Marlborough ini. Penasaran kan? Yuk! Sahabat kampus, kayaknya itu bapak guide-nya deh. Gimana kalau kita samperin? Yuk! Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat datang di Benteng Marlborough. Nah, Pak, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Oke, nama saya Hendra. Saya profesi sebagai tour guide di Benteng Marlborough ini. Nah, sahabat kampus, ini dia Bapak Hendra. Dia adalah sebagai guide di Benteng Marlborough ini. Nah, Pak, jadi di sini Pina penasaran nih mau tanya-tanya tentang sejarah yang ada di Benteng Marlborough. Dulu asal mula Benteng Marlborough ini sendiri gimana ya, Pak? Jadi begini, Benteng Marlborough ini adalah benteng kedua yang dibangun di Bengkulu. Benteng pertamanya lebih kurang 2 km dari sini, namanya Fort York, Benteng York. Nah, karena letak dan posisinya tidak strategis, makanya Joseph Collet minta izin ke kerajaan Inggris untuk membangun benteng kedua ini, namanya Fort Marlborough, yang berdiri di atas batu karang. Pada zaman dahulu, Benteng Marlborough ini digunakan sebagai apa ya, Pak? Jadi begini, kedatangan Inggris ke Bengkulu dan dipergunakan untuk apa benteng ini, mereka itu diundang untuk melakukan perdagangan. Setelah Inggris terusik dari Banten, Inggris mencari tempat yang baru untuk melakukan perdagangan, dan kebetulan kerajaan-kerajaan Bengkulu mengundang untuk melakukan perdagangan. Jadi keberadaan Inggris di Bengkulu bukan untuk invasi militer, mereka itu melakukan perdagangan. Nah, tadi kan Pina udah sempat berkeliling nih Pak di Benteng Marlborough ini dan banyak melihat senjata-senjata di sini. Apakah di antara senjata-senjata di sini masih ada yang dapat difungsikan, Pak? Jadi begini, senjata yang ada di Benteng Marlborough ini rata-rata tidak bisa difungsikan karena semasa Belanda meninggalkan Bengkulu, mereka tutup itu lubang untuk pemicu apinya. Jadi tidak bisa dipakai untuk masyarakat Bengkulu. Oh, gitu ya, Pak. Dan tadi saya terkesan nih ngelihat bangunan-bangunan ada di sini. Apakah dari zaman dahulu udah berbentuk seperti ini atau udah berapa kali direnovasi, Pak? Jadi kalau masalah renov, itu bentuknya tidak berubah, tapi hanya sisi utara sama selatan itu pernah direnov, bagian barat itu pernah direnov, jadi tidak ada yang terlalu signifikan untuk dirubah. Bentuknya seperti kura-kura. Oh iya. Nah, sahabat kampus, itu tadi kan sejarah mengenai Benteng Marlborough ini ya. Nah, Pina mau nanya lagi nih Pak, kan seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini seluruh sektor terdampak dan salah satunya sektor pariwisata. Gimana sih cara strategi yang dikeluarkan Benteng Marlborough agar tetap bergeliat di masa pandemi ini? Ya, yang jelas kita selalu melakukan protokol kesehatan dan juga lebih instan
untuk mempromosikan keberadaan Benteng Marlborough di Bengkulu ini. Jadi melalui protokol kesehatan 3M, kita udah sama tahu. Jadi dengan promosi-promosi dari pihak pariwisata. Nah, sahabat kampus, tadi kan kita udah nih mengupas banyak cerita tentang Benteng Marlborough ini. Nah, Pak, ini waktu dulu ruangan ini difungsikan sebagai apa ya, Pak? Jadi begini, semasa Inggris ini dipakai untuk barak militer untuk tentara mereka yang masih remaja, yang belum berkeluarga. Dipakai untuk barak militer lah kalau kita sekarang. Boleh masuk, Pak? Oh iya, silakan. Nah, ini bagaimana ya, Pak, perpindahan kekuasaannya hingga kemerdekaan? Jadi begini, Inggris cukup lama di Bengkulu, itu mencapai 140 tahun. 1825 dibarter dengan Singapura yang dikenal dengan Strata of London, perjanjian antara Belanda dan Inggris. Jadi Bengkulu dengan Belitung ditukar dengan Malaka atau Singapura yang lebih dikenal dengan pada saat itu Tumasek. Wah, sangat menarik ya, Pak. Boleh jalan-jalan sampai situ lagi, Pak? Silahkan. Ini kalau boleh tahu apa ya, Pak? Jadi ini diorama tentang perjalanan benteng pertama dan benteng kedua. Jadi benteng pertama itu udah saya katakan tadi ada 2 km dari sini namanya Fort York. Lagi-lagi lebih dari separuh pasukan Inggris meninggal di sini bukan karena perang, melainkan karena penyakit malaria. Lebih ganasnya kolera. Makanya seorang Joseph Collet minta izin ke kerajaan Inggris untuk mendirikan benteng Marlborough ini. Oh, berarti banyak yang keliru ya, Pak, mengenai sejarah selama ini. Terus ini peninggalan dari Prancis itu sendiri ya, Pak? Jadi ini kita gali di benteng pertama, ini keramik. Jadi pecah-pecahan keramik yang digali di benteng pertama, Fort York. Ini pipa rokok untuk cerutu, untuk candu. Jadi ini botol minum yang digali di benteng pertama. Kalau diperkirakan ini usianya udah berapa ya, Pak? Ya, seusia 300 tahun lebih. Benteng kita ini sendiri udah 307 tahun. Benteng Marlborough ini. Menarik ya, Pak. Kalau ini sama, Pak? Peninggalan dari Prancis juga? Inggris. Oh, Inggris. Siap. Kalau yang Inggris gimana, Pak, ceritanya? Ya Inggris, ini peninggalan Inggris. Rata-rata ini peninggalan Inggris semuanya. Kalau ini, Pak? Jadi nih, Prancis ya? Iya. Jadi rata-rata di sejarah kita belajar tentang sejarah Nusantara kita ini dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggris, Jepang. Ternyata Prancis pernah menduduki Bengkulu. 1760 sampai 1763. Jadi Prancis pernah duduk di Bengkulu ini. Nah, yang Thomas Part ini apa ya, Pak? Jadi Thomas Parr ini adalah seorang presiden governor. Jadi kalau kita sekarang bisa kita bayangkan selevel dengan bupati lah pada saat itu. Yang mana Thomas Parr ini memimpin Bengkulu dengan tangan besi. Beliau menyuruh tebang itu cengkeh, pala, tanam kopi. Jadi untuk menunggu hasil kopi itu kan tidak instan. Butuh proses waktu yang cukup panjang. Jadi dengan ditebangkan cengkeh, pala, tanam kopi, masyarakat Bengkulu sengsara. Nah, jadi Thomas Parr ini mati dibunuh masyarakat Bengkulu, tapi perlu diketahui dan dicatat, saking gentlemannya masyarakat Bengkulu pada saat itu, anak dan istrinya tidak dieksekusi. Jadi yang membuat kebijakan aja yang dieksekusi pada saat itu. Kalau untuk Sir Thomas Safford Raffles ini sendiri siapa ya, Pak? Raffles ini gubernur. Dia datang ke Bengkulu 1818. Jadi kita kenal bunga Rafflesia. Oh. Rafflesia. Jadi penemu bunga Rafflesia itu sebetulnya Dr. Joseph Arnoldi. Karena beliau gubernur, dikasihlah penghargaan terhadap gubernurnya Rafflesia Arnoldi. Jadi Raffles ini istrinya meninggal di Taman Raya Bogor, makamnya ada. Anak-anak beliau meninggal di Bengkulu ini. Jadi Raffles ini seorang gubernur. Nah, itu tadi sahabat kampus. Kalau ini patung apa ya, Pak? Ini Raffles
Oh, itu yang tadi ya Pak? Ya, Raffles. Kalau ini siapa Pak? Jadi ini Bapak proklamator kita, Bung Karno. Jadi kenapa ada di benteng ini patungnya? Iya. Jadi dari hasil kekalahan Belanda dari Jerman 1940, Bung Karno diminta datang ke benteng ini. Jadi sekali lagi diminta datang, bukan ditahan. Diminta datang ke benteng ini untuk mendirikan tugu peringatan bahwasan Belanda pernah menguasai Bengkulu dan juga kalah perang dari Jerman. Saking cintanya Bung Karno dengan kemerdekaan, beliau hanya menumpuk 3 buah batu. Kalau kita ibaratkan, ini sebetulnya sindiran. Dengan menumpuk 3 buah batu, kalian kalah perang, mintanya yang aneh-aneh. Kalian menjajah negara orang, mintanya yang aneh-aneh. Ditumpuklah 3 buah batu. Nah, sahabat kampus, nyatanya kedatangan Insinyur Soekarno di Benteng Marlborough ini bukan untuk diinterogasi loh, hanya untuk diundang datang ke sini. Nah, tadi kan kita udah bicara banyak ya Pak di dalam tentang sejarah Benteng Marlborough ini. Saya penasaran nih mengenai senjata yang ada di sini. Oke, kita bisa lihat nanti sudah ada perbedaan meriam Inggris dengan Belanda. Tapi kelihatannya sama aja ya Pak? Sama, tapi ada perbedaan. Kalau Inggris, dia meninggalkan lambang royal atau crown. Oh. Kalau Belanda, VOC, love, seperti love deh. Lambang Ini VOC. ya, logo VOC. Jadi perbedaannya cukup signifikan, besarnya pun beda. Belanda kecil, Inggris lebih besar. Untuk senjatanya ini mengarah kemana ya Pak? Nah, jadi begini. Jadi meriam ini ditarik dari pesisir pantai. Tadinya meriam ini di sepanjang pesisir pantai. Jadi diamankan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, diamankan di sini. Nah, itu tadi sahabat kampus. Udah tahu kan perbedaannya apa? Nah Pak, untuk Benteng Marlborough ini sendiri, asal kata Marlborough itu dari apa ya Pak? Marlborough itu sendiri diambil dari nama desa di Inggris bagian selatan, namanya Marlborough. Nah, Marlborough itu sendiri dilekatkan namanya di benteng ini karena ada seorang jenderal perang yang bernama John Purcell. Dia udah memenangkan 11 peperangan hebat di Eropa pada abad ke-11 pada saat itu. Jadi untuk menghargai beliau dikasihlah nama John Purcell First Duke of Marlborough. Jadi untuk mengenang si John Purcell ini dikasihlah nama benteng ini Marlborough. Wah, sangat menarik ya sahabat kampus. Yang lebih menarik lagi nih, kalau dilihat dari ketinggian, Benteng Marlborough ini mirip hewan kesukaan saya loh, yaitu kura-kura. Makasih ya Pak sebelumnya, maaf mengganggu waktunya. Iko baru yang disebut Wonderful Indonesia. Nah, kawan-kawan kalau nak ke Bengkulu jangan lupa mampir ke Siko ya. Nah, lalamu kan tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa terapkan 3M ya kawan-kawan. Mencuci tangan di air mengalir, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Dan yang lebih penting lagi, tetap stay di rumah aja kawan-kawan. Dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di episode wisata kita selanjutnya ya. Bye! Di Fort Marlborough ini burka dari India, mereka digaji. Orang kita kan nggak tahu. Wih, susah orang dulu dia bilang untuk bangun benteng. Nah, lengkungnya setelah siap dinding kiri, pembatas kiri kanan, tiang tengah, di batu bata mereka timbun dengan tanah liat. Mereka bikin parabola. Dan timbun, baru mereka susun batu bata di atas sampai 2 meter. Batu bata yang sistem saling kunci mengunci. Setelah menurut mereka kering, kuat, kokoh, mereka gali.
masuk akal kan? Makanya konsepnya tadi. COVID-19 ini, Benteng Marlboro sempat ditutup loh pada... All action. Nah, kawan-kawan.